Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asy-syafi'u fil mahsyar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala ali alladhi azhaballahu anhumur rijsa wa tahara. Amma ba'da, faya ayyuhan nas ittaqullah wa'lamu anna yawmakum hadha yusamma yawmal jaraiz. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa fi ayatil ukhra, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'u wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seiring dengan keampunan dan kefitraan yang kita sandang hari ini, merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-hambanya yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka sudah sepantasnya lah kita kembali bersyukur kepada Allah Zat yang Maha Agung, yang telah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga atas izin dan kuasanya lah kita telah dapat menjalani ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Sehingga dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini, otomatis kita telah menjalani serangkaian ibadah, serangkaian kebaikan atau kebajikan yang tujuannya adalah bagaimana kita di penghujung Ramadan ini akan dimasukkan oleh Allah
ke dalam golongan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan bagi umat Islam yang telah memberi contoh yang terbaik bagi kita. Maka atas jasa perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan risalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saja kita seluruh umatnya di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ungkapan Allah pada penghujung ayat surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, orang-orang yang telah melakukan ibadah, menunaikan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, maka keluar kita dari bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan sebuah penghargaan yang cukup mulia kepada kita, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terasa oleh kita, selama 1 bulan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu melalui ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, sehingga dalam perjuangan itu otomatis akan ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau golongan orang-orang yang menang, maka mereka akan mendapat keampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika giliran orang-orang yang kalah dalam perjuangan ibadah Ramadan, maka mereka akan mendapat kerugian dan penyesalan dalam Ramadan tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dikumandangkan kalimat zikir, tahlil dan tahmid yang saling bersahutan di angkasa, saat itu pula rasa haru dan gembira dibarengi linangan air mata kesedihan, karena kita harus berpisah dengan bulan kemuliaan bagi umat Islam. Kita dengan berat hati melepaskan kepergian bulan suci Ramadan, padahal masih banyak di antara kita yang masih mau memohon ampun kepada Allah. Masih banyak di antara kita ingin kembali memegang mushaf-mushafnya Allah di Ramadan ini. Masih banyak di antara kita yang mau bersujud memohon ridha, maghfirah, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena keterbatasan Ramadan, hanya 1 bulan diberikan oleh Allah untuk kita dalam 1 tahun, maka mudah-mudahan dengan kepergian Ramadan akan mengantarkan kita untuk memberi peluang bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana ungkapan Allah di dalam hadis qudsi, Allah berkata kepada para malaikat-malaikatnya, wahai para malaikat-malaikatku, kata Allah, saksikanlah pada pagi ini 1 Syawal 1445 Hijriah, Allah menyeru kepada para malaikat-malaikatnya bahwa para hamba-hambaku pada pagi ini, wahai para malaikatku, mereka berbondong-bondong menuju tanah lapang, mereka berbondong-bondong menuju rumah-rumahku, mereka berjalan dalam rahmatku, mereka berjalan dalam naunganku, mereka berjalan dalam keampunanku. Lalu mereka buktikan cinta mereka telah melakukan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, sampai bibir mereka pucat basi,
sampai tenaga mereka terkuras, sampai badan mereka lemah. Maka saksikanlah wahai para malaikatku, tidak ada yang pantas aku berikan kepada para hamba-hambaku terkecuali surga sebagai jaminannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Legalitas takwa yang kita miliki saat ini merupakan buah dari perjuangan kita yang telah kita capai, sehingga kita berharap melalui Ramadan kali ini kiranya kita akan semakin menjadi insan yang lebih baik, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minannas. Karena kita telah dididik, ditempa, digiring dan digembleng oleh Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka keluar kita dari bulan suci Ramadan tahun ini, kita telah siap menghadapi tantangan 11 bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak dari awal Ramadan sampai dengan penghujung Ramadan, kita tunaikan berbagai rangkaian ibadah, berbagai rangkaian kebajikan-kebajikan yang tujuannya pertama ingin meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ingin meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling kita tunggu adalah bagaimana kita dikategorikan oleh Allah menjadi orang-orang yang punya kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang ibadah puasa dan serangkaian seluruh ibadah mereka di bulan Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang-orang yang saling bermusuhan dan tidak pernah bermaafan. Yang ketiga adalah istri-istri yang durhaka kepada para suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam surah Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilang-bilangan Ramadanmu, kata Allah. Artinya Ramadan diberikan oleh Allah kepada kita 1 bulan atau 30 hari. Genap 30 hari Ramadan akan berlalu, Ramadan akan pergi, Ramadan selesai. Tetapi bagaimana nilai-nilai Ramadan mampu kita pertahankan sampai dengan 11 bulan yang akan datang? Kalau di bulan suci Ramadan kita mampu menahan, baik daripada sisi yang halal maupun dari sisi yang haram. Yang halal di siang hari mampu kita tahan untuk tidak kita konsumsi, apalagi yang haram mampu kita tahan untuk menjaga kestabilan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar kita dari bulan suci Ramadan, pendidikan Ramadan yang telah kita capai menjadi insan yang takwa hari ini, ayo kembali kita budayakan. Tangan silakan kembali kita puasakan untuk tidak mengambil yang bukan hak kita. Lisan silakan kita puasakan untuk tidak selalu riba, merendahkan, mengejek, memfitnah, buruk sangka, iri, dengki dan lain sebagainya di antara kita. Kaki silakan kita puasakan untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walitukabbirullahu ala ma hadakum. Agungkan nama Tuhanmu, kata Allah. Besarkan nama Tuhanmu. Kumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. La ilaha illallah wahda. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Shadaqa wa'da. Allah yang telah menepati janjinya. Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa seiring dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh, Allah
Allah berjanji kepada para hamba-hambanya bahwa Allah akan jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebaliknya, ketika dilantunkan kalimat zikir, tahlil dan tahmid yang saling bersautan di angkasa raya, namun Raja Iblis yang bernama Izazil, beliau marah, murka, sakit hati, benci kepada umat Islam yang telah meraih kapasitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Izazil memanggil seluruh prajuritnya dari seluruh penjuru. Wahai para prajuritku, kata Izazil, tidakkah kalian takut? Tidakkah kalian cemburu? Tidakkah kalian merasa malu? Hari ini Allah telah berikan legalitas takwa, Allah telah berikan legalitas keampunan kepada segenap umat Islam yang telah menunaikan ibadah puasa. Mereka hari ini laksana seorang bayi yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Tidak sebenang pun, tidak selembar benang pun yang lengket pada tubuh-tubuh mereka. Dosa, khilaf, kesalahan apapun, hari ini mereka laksana seorang bayi yang baru lahir dari kandungan sang ibu mereka. Lalu para prajuritnya menjawab, wahai Tuan Bos, apa yang harus kami lakukan? Kami siap menerima perintah, apapun yang Tuan perintahkan, kami siap melaksanakannya. Lalu Izazil, Raja Iblis, memerintahkan kepada para anak buahnya, wahai para prajuritku, ini mereka setelah selesai melaksanakan ibadah puasa, sudah dijamin oleh Allah keampunan mereka, sudah dijamin oleh Allah kesucian mereka, sudah dijamin oleh Allah ketakwaan mereka. Tapi mereka ada harapan melalui nuansa lebaran. Kembali mereka kita sibukkan, kembali mereka kita bujuk, kita rayu, kita bisikkan, kita ajak agar mereka coret nilai ketakwaan mereka untuk mereka kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau begitu wahai para prajuritku, kata Izazil, mereka mau rekreasi ke pantai, sibukkan mereka dengan suasana pantai. Kalau mereka memang berlebaran, kalau boleh usahakan para wanita-wanita jangan sampai menutup aurat. Usahakan para wanita agar memakai pakaian-pakaian yang ketat, yang tidak syar'i, dan dengan itu mereka telah mencoret kefitraan mereka, telah mencoret keampunan mereka, telah mencoret ketakwaan mereka, dan kembali mereka menjadi insan yang berdosa kepada Tuhan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mereka berkumpul di mana-mana, masuklah di antara mereka, masuklah di celah-celah mereka, tebarkan fitnah, tebarkan gosip, tebarkan adu domba, arahkan lisan-lisan mereka kembali berdosa, kembali melakukan fitnah, kembali mengadukan adu domba di antara mereka, sehingga citra kefitraan mereka, citra keampunan mereka, citra kesucian mereka, kembali mereka campur dengan dosa-dosa karena mereka sedang sibuk dengan ketakwaan mereka, lalu mereka lupa akan kembali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana gembira dan bahagia yang masih menyelimuti suasana di hari yang fitrah ini. Hendaknya jangan lagi kita ramu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tatanan agama dan Al-Quran, karena akan sangat fatal terhadap nilai-nilai ketakwaan dan kefitraan yang kita sandang hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Imam Syafi'i di dalam kitab Zumdatul Wa'idin halaman 198 beliau berkata, puasa itu, kata Imam Syafi'i, terbagi dua. Ada yang namanya puasa ulat dan ada puasa ular. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau puasa ulat menjalani proses, dari ulat menjadi kepompong punya proses, lalu dari kepompong menjadi kupu-kupu juga punya proses. Setelah dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu, setelah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu akan terbang di taman-taman bunga.
yang dihisap adalah madu bunga, dan kupu-kupu pun akan senang kita lihat, senang kita pandang, bahkan senang ingin memiliki kupu-kupu karena sudah berubah warnanya dari ulat menjadi kepompong dan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Artinya dari proses ke proses setelah keluar dari Ramadan kita akan menjadi semakin lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ular. Ular memang juga ganti kulit. Ular sering pancaroba, tetapi ular tidak pernah berubah sikapnya, wataknya, sifatnya, perilakunya, perbuatannya tidak akan berubah walaupun ular sering ganti kulit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah puasa mendidik kita untuk memiliki rasa solidaritas dan empati sosial terhadap saudara-saudara kita. Kita merayakan hari raya dengan berbagai macam kemeriahan, bahkan tidak terlepas dari rasa bangga dan euforia. Sementara masih banyak saudara-saudara kita, para anak-anak yatim kita, mereka rayakan hari raya dengan linangan air mata dan penderitaan. Para anak yatim kita, mereka mau memanggil sang ayah, telah tiada. Mereka mau memanggil sang mama, entah di mana alamatnya. Mereka adalah amanah dari Allah, dan mereka adalah tanggung jawab kita untuk kita perhatikan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya ada 3 golongan yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Yang kedua, bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Dan yang ketiga, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di penghujung Ramadan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kunci daripada ibadah puasa kita. Kata Rasulullah, "Shaumu syahrul Ramadan mu'allaqun baina samawati wal ardh illa bi zakati fitrah." Puasa di bulan suci Ramadan akan tergantung di antara langit dan bumi sampai dengan zakat fitrah kita tunaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian khutbah hari raya Idul Fitri kita pada tahun ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al siyamana ya Allah siyaman maqbula wa la taj'al siyamana ya Allah siyaman marduda. Allahumma ij'al salatana ya Allah salatan maqbula wa la taj'al salatana ya Rabbana maulana salatan marduda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.